Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, Al-Ustadz Ismail Hashim. Kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, segenap penasehat Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, ada orang tua kita Manda Haji Aju Samsudin, Bapak Haji Furqan, Bapak Haji Cepi, Pak Haji Selamat, Haji Joko mana? Pak Haji Cepi? Ada Pak Haji Suroto dan seluruh pengurus yang lainnya. Mudah-mudahan seluruhnya diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para asatidzah, para guru, seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita pada malam hari ini juga senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dunia akhirat kita terutamanya diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita, diri kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang salih salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taklim rutin kitab Sahih Muslim di Masjid Agung Al-Barkah setiap Selasa malam ini, kita diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini karena kita berada di bulan Sya'ban, kita akan ada bahasan tentang fadilah atau keutamaan bulan Sya'ban. Dan malam hari ini kita ada di tanggal 3 Sya'ban. Pada maghrib ini ada di tanggal 3 Sya'ban. Orang Bekasi bilang bulan Rawah. Bulan Sya'ban ini bulan Rawah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin akthara siyaman minhu fi Sya'bana. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin. Aku tidak menyaksikan, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin dalam satu bulan. Aktsara siyaman, di mana beliau begitu banyak berpuasa, maksudnya puasa sunnah. Minhu, dari bulan yang lainnya, fi Sya'ban, ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, memang Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan kana ahabbus siyam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siyamu Sya'ban. Adalah
puasa sunnah yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, ini mengingatkan kita semuanya tentang kemuliaan bulan Sya'ban, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Begitu banyaknya itu sampai berapa sering Rasulullah hampir 1 bulan penuh puasa di bulan Sya'ban, hampir 1 bulan penuh. Hanya 1-2 hari saja beliau tidak berpuasa. Bayangin. Hanya 1-2 hari saja beliau tidak berpuasa untuk memberikan satu pesan dan kesan kalau puasa Sya'ban itu tidak wajib. Kalau Nabi puasa full 1 bulan Sya'ban, nanti ada kesan puasa Sya'ban itu wajib. Jadi puasa wajib 2 bulan. Sebulan aja udah kayaknya lama. Apalagi 2 bulan, khawatir memberatkan sahabat dan juga umatnya. Demikian Pak Agus. Nah, jadi ini sesuatu yang luar biasa, yang cakep, bagus untuk kita ikuti kebiasaan rutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa sering di bulan Sya'ban. Hampir 1 bulan penuh. Jika ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, isinya kelihatannya secara zahir larangan, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Idzan tasafa Sya'banu, kalau ada tengah bulan Sya'ban, kita sudah berada di tengah bulan Sya'ban. Idzan tasafa Sya'banu, kalau sudah ada di tengah bulan Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Larangan ini ditujukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat beliau yang tidak biasa puasa sunnah. Jadi bagi yang tidak biasa puasa sunnah, masuk tengah bulan Sya'ban 15-16 ke atas, itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang, tapi larangan yang tidak bersifat haram. Ini memberikan satu jeda buat mengumpulkan tenaga, dan itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Faisal punya kitab Lataiful Ma'arif. Pak Akhri ada Pak Edwin ada enggak? Jadi yang dimaksud larangan itu larangan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak biasa berpuasa sunnah. Ketika 15 Sya'ban mungkin karena dengar ta'lim tentang keutamaan puasa sunnah, apakah puasa Nabi Daud, apakah puasa Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid, atau keutamaan puasa Sya'ban karena dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW, tergerak semangatnya untuk berpuasa, tapi dia nggak biasa melakukan puasa sunnah di bulan-bulan yang sebelumnya. Lah ini sama Nabi diberikan arahan, jangan, tahan diri. Bukan Nabi ngelarang orang ibadah, bukan. Justru Nabi sayang
karena ini baru mulai, takut nanti euforia 16, 17 terus sampai menjelang akhir Ramadan puasa, tahu-tahu ketika mau masuk Ramadan atau memulai puasa Ramadan anti klimaks, alias apa bahasa kita nih, letoy. Akhirnya apa, yang sunnah dilaksanakan, yang wajib tidak dikerjakan. Demikian. Jadi larangan ini tidak bersifat mutlak. Kenapa? Nabi sendiri melaksanain. Nabi sendiri ketika 15 Sya'ban dan seterusnya sampai akhir Sya'ban tetap berpuasa harian. Jadi Nabi Muhammad SAW tetap berpuasa. Atau bagi kita yang terbiasa puasa Senin Kemis, sudah masuk 15 Sya'ban Pak Rahman, Haji Gia, Dodi tetap puasa nggak masalah. 15 Sya'ban, Haji Gia atau Dodi atau siapa di sini jamaah Pak Ahmad Nur biasa terus laksanain, tidak apa-apa. Bukan hanya tidak apa-apa, tetap bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ada hadis riwayat Imam Bukhari, la tuqaddimu ramadhana bisiyami yaumin aw yaumaini. Jangan duluin Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari, yang disebut dengan ini hari yang syak. Udah masuk Ramadan atau belum? Itu juga Nabi larang bagi yang memang tidak terbiasa untuk melaksanakan puasa sunnah. Bagi yang terbiasa lanjutkan. Tadi saya katakan bukan hanya tidak apa-apa, tapi disunnahkan, bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada apa nih? Kok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bahkan hampir penuh 1 bulan? Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sunan Nasa'i. Kitab hadis namanya Sunan Nasa'i. Di mana sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahron minas suhuri ma tasumu min sya'bana." Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau begitu banyak berpuasa di bulan-bulan yang 12 bulan itu seperti yang aku lihat engkau itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini ya Rasulullah. Ada apa? Kenapa? Itu sempat ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Qala, Nabi menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana." Karena bulan itu, maksudnya bulan Sya'ban, adalah syahrun, bulan yaghfulun nasu, banyak orang yaghfulu, lalai untuk ibadah, baina Rajabin wa Ramadhana, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maksudnya biasanya kaum muslimin ini berkonsentrasi untuk melaksanakan ibadah di bulan Rajab dan di bulan Ramadan. Ramai itu, termasuk nenek-nenek puasa Rajab sebulan malah, apalagi di kampung-kampung. Nah, masuk Sya'ban ini kendor, hampir malah enggak. Kencengnya di bulan Rajab doang. Nah, makanya karena banyak orang kaum muslimin, sabda Rasulullah SAW yang tidak begitu memperhatikan kemuliaan bulan Sya'ban ini, makanya Rasulullah SAW berpuasa. Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW,
jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun." Itu bulan Sya'ban. Syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Itu bulan Sya'ban, bulan turfa'u, diangkat, fihi, di dalamnya, al-a'malu, amal-amal, ila rabbil alamin, kepada Allah pencipta, pemelihara semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Fa uhibbu, maka saya suka, senang, an yurfa'a amali, ketika amal saya diangkat, wa ana, saya ini, sabda Nabi, shaimun, lagi puasa, maksudnya lagi ibadah. Jadi bulan inilah amal-amal kita yang setahun diakumulasi, gampangnya begitu, bahasa manajemen dunia juga, dilaporin, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu Rasulullah. Kok masih kayak gitu? Bayangin coba. Aku senang ketika amalku dilaporkan, diangkat, aku ini lagi puasa. Nah, diangkatnya amal manusia itu di bulan Sya'ban. Dan nanti dikasih lagi kapan? Akhir Ramadan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nasib kita itu bagaimana? Nah, ntar. Nah, biar nasib kita itu dicatatnya cakep ntar ketika diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, jebret. Nah, ketika mau dikasihin, dicek sama Allah, gampangannya gitu. Allah Maha tahu lah. Bagus raportnya. Gitu, Ton. Oleh sebab itu, ini mengingatkan saya nih, Pak Jabar, Agung, semua, Pak Erus, semua. Saya mengingatkan diri saya pribadi, Rul, dan kita semuanya. Ayo, Sya'ban ini kita jangan santai. Grafik amal soleh kita tingkatin. Jangan nunggu Ramadan untuk bersedekah, untuk berpuasa, untuk baca Quran, dan lain sebagainya. Mulai Rajab kemarin sampai sekarang Sya'ban ini kita harus membiasakan agar nanti Ramadan jadi kebiasaan. Jangan baca Quran nunggu Ramadan, kelamaan. Baru mau semangat udah lebaran. Baru mau semangat udah lebaran. Makanya ada satu kalam asal dari Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq, Syahrul Rajabin Syahrul Zar'i. Ini asar. Bulan Rajab itu bulan nanam. Wa Syahrul Sya'bana Syahrul Saqyi li Zar'i. Bulan Sya'ban itu bulan nyiram tanaman, ngerawatin maksudnya. Wa Syahru Ramadana Syahrul Hasadi li Zar'i. Bulan Ramadan itu bulan manen, hasad, manen tanaman, jangan baru nanam, Bu. Ya, Rajab kita nanam, sekarang kita ngerawatin. Kalau yang bulan nanam kemarin bulan Rajab, sekarang nanam dah, ambil dirawatin. Nanti Ramadan kita tinggal manen. Artinya apa? Kita akan mendapatkan kelimpahan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. 700 sampai kelipatan yang tidak terbatas. Nah, kalau baru mulai dapatnya baru 10. Baru mulai. Tapi kalau yang sudah jadi kebiasaan, waduh, itu udah gaspol. Masuk ke Ramadan udah dapat 700 sampai bahkan kelipatan yang tidak terhingga, unlimited. Nah, ini Nabi memberikan satu motivasi kepada kita semuanya agar meningkatkan
kualitas ibadah kita di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, diberikan dorongan, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Sya'ban juga ada satu kebiasaan kita di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara saya lihat. Kumpul-kumpul malam nisfu Sya'ban. Ini ada dasarnya apa kagak? Ini udah saya sampaikan di mana-mana. Termasuk di Al-Azhar itu. Malah ada rekamannya tuh, bisa minta sama Ustadz Kunaibi Sanisi, ketua ibadah di Masjid Al-Azhar Jakarta Permai ini Kalimalang. Bahkan itu saya minta, biasanya kan saya nggak minta, ini saya minta didokumentasikan menjadi dokumentasi Masjid Al-Azhar. Kalau di sini biasa, saya ngomong begitu ya, di sini anggaplah biasa. Nah, karena ada satu dalil yang sahih berkaitan dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hadis ini riwayat borongan, bukan hanya ada di Kutubus Sittah, tapi juga di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Keutamaan. Dan hadisnya juga sudah dinilai sahih. Hasan itu bagian yang sahih. Bahkan saya lihat itu Syekh Nasir Al-Albani juga menilai hadis ini sahih. Hatta Syekh Nasir Al-Albani menilai hadis tentang kemuliaan nisfu Sya'ban itu sahih. Nah, apa tuh bunyi hadisnya? Apa bunyi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban." Yattali ini bukan sekedar melihat. Kalau bahasa orang Bekasi, Haji Agus, negesin, paham nggak negesin? Hah? Paham nggak negesin ini? Apa negesin itu? Merhatiin. Bukan sekedar dilongok, dilihat udah. Oh, nggak begitu nggak? Ini diperhatiin. Allah Subhanahu wa taala yattali, memperhatikan ila khalqihi, kepada makhluknya. Ini perhatiannya khusus. Ya Allah tiap hari tentu memperhatikan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Pasti itu. Tapi ini ada satu keutamaan lebih maksudnya. Gitu aja Usman, khusus. Allah memperhatikan makhluknya lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Khusus tuh. Apa di antara bentuk perhatian anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya pada malam itu? Fayaghfiru li jami'i khalqih. Allah berkenan yaghfiru, mengampuni li jami'i khalqih, kepada seluruh makhluknya. Bahasa kita apa nih? Kalau 17 Agustus ada namanya apa? Gerasi bagi orang yang dipenjara, gampang ada begitu. Kalau internasional namanya amnesti. Diberikan khusus kapan? Pada hari-hari tertentu seperti 17 Agustus. Itu presiden lah. Kalau ini lah yang menciptakan presiden, Allah Subhanahu wa taala. Haji Solehin mau nggak dikasih ampunan? Haji Santoso mau nggak? Mau ya? Kalau Allah memberikan ampunan, itu nggak seperti manusia memberikan maaf. Ya udah lo gue maafin aja lo udah syukur, gitu bahasa kita. Begitu doang untuk manusia. Kalau Allah enggak, beda.
Ustaz Ali. Baca itu dalam surah namanya surah Nuh, ya Sal. Surah Nuh. Nabi Nuh bilang kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hei umatku, minta kalian ampun kepada Allah Tuhan kalian, karena Allah itu Ghaffara, Maha Pengampun. Apa selesai setelah diampuni? Enggak. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah kirim itu dari langit, maksudnya anugerah, rezeki. Midrara, midrara artinya apa? Melimpah. Grojok, kata ke bahasa Mangajaco. Grojok. Ya Allah. Jadi Allah itu kalau ngasih ampunan, berkenan kepada hambanya, dikasih rezeki juga. Bukan sedikit, midrara. Wa yumdidkum bi amwali wa banina. Dan Allah kasih kepada kalian amwal. Amwal itu harta-harta, bukan harta, tapi harta. Wabanin, anak-anak, keluarga maksudnya. Dikasih keluarga-keluarga yang saleh, salihah. Itu harapan kita semuanya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan untuk kalian jannat, kebun-kebun, maksudnya apa? Kemakmuran, gemah ripah lojinawi. Wa anhara, dan sungai-sungai yang kagak kering, mengalir terus, kagak ada musim panas. Allah kasih kita anugerah terus. Musim apapun tetap ada jengkol, maksudnya gitu, contoh. Sayur mayur, Allah kasih jannat. Nah, itu bisa kita dapatkan pada malam nisfu Sya'ban. Kenapa Allah berkenan melimpahkan itu kepada makhluknya? Kata Nabi, sabda Rasulullah, illa limusyrikin aw musyahinin. Kecuali bagi orang musyrik, nggak dikasih sama Allah. Ya orang musyrik mensekutukan Allah, aw musyahinin, atau orang yang menyimpan di dalam batinnya syahna, kedengkian, permusuhan. Makanya sebelum kita datang ke masjid, kumpul itu, nah kita istighfar dulu. Mau masuk ke pintu masjid, saya bertekad ngilangin hati yang jelek dalam diri saya, gitu. Baru masuk ke masjid, rame-rame dipimpin sama Ustadz Faisal, bacaan apa. Dan kumpul-kumpul itu nggak masalah juga. Kumpul-kumpul pada malam nisfu Sya'ban itu nggak apa-apa. Ya, karena saya secara pribadi ini udah ngecek banyak fatwa ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka itu saya sampaikan, saya expose secara umum. Ini kumpul-kumpul bagaimana? Ibnu Taimiyah ternyata punya fatwa itu. Di dalam kitab namanya Majmu' Fatawa yang berjilid-jilid itu, ada 20 jilid. Nggak masalah, baik. Jadi lebih dari 7 abad, 700 tahun yang lalu, Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, Syekh, bagaimana orang kumpul-kumpul itu malam nisfu Sya'ban? Ternyata ini biasa dilaksanakan oleh orang sejak zaman dulu, bukan orang Indonesia aja. Jadi bukan mungkin, ini kebiasaan orang Indonesia nih. Akhirnya apa? Udah bid'ah aja urusannya. Ternyata 7 abad yang lalu itu sudah dicantumkan di dalam kitab namanya Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau berfatwa boleh kumpul-kumpul. Baca apa? Ya terserah. Terserah. Yasin 3 kali nggak masalah. Quran, kecuali baca komik, Quran. Jadi begini, ini sudah juga sering saya sampaikan, yang disebut sunnah itu bukan begini. Kalau tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu bukan sunnah. Udah bolak-balik saya sampaikan, sunnah itu ada qauliyah, ada
fi'liyah, ada takririyah, bahkan ada wasfiyah. Jadi kita harus mengubah mindset kita, cara berpikir dan memahami sunnah. Jangan begitu. Nabi nggak kumpul-kumpul, berarti nggak sunnah. Itu kan terlalu picik memahami sunnah seperti itu. Tapi orang-orang awam jadi banyak ikut-ikutan punya pandangan seperti itu. Padahal nggak sama sekali begitu. Tidak sama. Sama sekali nggak begitu. Jadi tidak masalah orang kumpul, yang penting isinya berzikir dan baca Quran, termasuk Yasin 3 kali, nggak masalah. Ada sahabat yang mengulang-ulang hanya baca Qul huwallahu ahad. Nabi kagak pernah praktekin, nyuruh juga kagak. Bahkan dia sholat, bahkan dia jadi imam, gacuan surahnya Al-Fatihah, Qul hu, Al-Fatihah, Qul hu. Ribut orang sekampung, ngapor sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat Imam Bukhari. Kirain Nabi kemudian melarang atau mengecam atau menyalahkan orang itu. Nabi tanya kepada Rasulullah, kenapa kamu kok baca Quran cuma Qul hu doang? Emang Quran Qul hu doang? Dia jawaban itu jawaban orang kampung, bukan jawaban Pak Quraisy Shihab yang pakar tafsir. Ya Rasulullah, inni la uhibbuha. Ya Rasulullah, saya demen. Nabi juga nggak bilang, lah modal kamu demen doang, nggak begitu. Nabi bilang, hubbuka iyyaha adkhalakal jannata. Kecintaan kamu kepada surah itu pasti memasukkan kamu kepada surga. Kenapa? Yang dia senangi masih Quran. Maksud Nabi begitu. Kenapa kamu baca itu? Ya Rasulullah, yang saya suka. Kan itu Quran juga. Oh, kecintaan kamu kepada surah itu pasti memasukkan kamu ke dalam surga. Padahal Nabi ngamalin kagak, nyuruh juga kagak. Dan itu banyak contohnya. Ada orang meruqyah dengan Fatihah, Nabi nggak nyuruh juga. Sampai ketakutan dia. Padahal itu manjur. Ada orang digigit, kata bahasa kita diantuk kala jengking. Dia diminta untuk menterapi. Dia menterapi dengan Fatihah, dikasih dikit ludah. Dia baca Fatihah. Tapi dia nggak girang begitu aja, orang itu langsung sembuh. Padahal Fatihah kan nggak ada isinya pengobatan. Kalau bicara terjemahan doang. Dia lapor kepada Rasulullah SAW tentang perbuatannya. Gimana ya Rasulullah, itu kerjaan saya begitu. Engkau kan nggak nyuruh, ini mas saya. Ya udah, inisiatif aja direct. Sabda Rasulullah SAW bilang kepada dia, wa ma yudrika annaha ruqyah. Kamu tahu nggak? Fatihah itu juga ruqyah, terapi. Nggak apa-apa. Nah, jadi kita memahami sunnah itu dalam pengertian yang luas. Jadi kita kumpul nggak masalah. Kenapa? Nah, kita pengen. Ini kan bulan Sya'ban, tadi Nabi bilang bulan di mana diangkat amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pas kita kumpul, ya, karena juga banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Saya nggak sampaikan karena dhaif. Isinya tapi membackup hadis yang sahih. Maksudnya begitu. Hadis yang sahih apa? Bulan Sya'ban, bulan amal itu diangkat. Maksudnya itu. Diangkatnya pada malam nisfu Sya'ban. Jadi maksudnya hadis backupan. Kita kumpul, baca ini, baca ini, baca ini. Niatnya Mang Haji udah tahu semua tuh. Ya. Niat ini, maksud kita niat baca Quran untuk ini. Haji Solihin baca ini, apa niatnya? Biar dapat, ngapa-ngapa. Ya dapat apa kek? Ustadz Rizki, Ustadz Taufik baca ini, nggak masalah. Bagus. Apapun yang dibaca di pada malam itu, kumpul boleh, nggak masalah.
Kalau itu dibaca dan yang dibaca itu adalah bagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala atau zikir yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala nikmat, rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan di bulan Sya'ban yang mulia ini kita semuanya dikasih rahmat, anugerah, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina. اللهم ألف بين قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.